Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabipur. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Elvin Dabuti Alaya dengan NPM akhir 129. Saya Fifa Ramadhani dengan NPM akhir 02. Jadi di sini kami sedang di FEB Park bersama dengan beberapa pengurus dari LK Unila. Silakan Pak memperkenalkan diri. Oke, kami Fadlia sebagai kepala tidak bersama 2022. Aku dari Fajar Akhifi sebagai kepala Nusanalia kami 2025. Jadi tujuan kami untuk wawancara pada kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya kami di sini sudah ada beberapa panduan wawancara teknik MSDM yang akan kami sampaikan kepada kakak-kakak pengurus. Baik, untuk pertanyaan pertama itu terkait dengan perencanaan SDM ya, Kak. Sekiranya bagaimana sih proses perencanaan SDM yang telah diterapkan di kota ini, Kak? Oke, mungkin apa yang pertama jelasin dulu nih, sumber daya manusia yang ada di kota ini. Itu tuh ada anggota, ada kami sebagai pengurus ini, terus juga ada karyawan. Jadi kalau untuk perencanaannya yaitu yang intinya untuk merekrut karyawan tuh kita mengadakan open recruitment. Jadi kayak membuat karyawan dengan kerjaan. Dan juga ada anggota itu pemberdayaan SDM-nya itu seperti adanya internship gitu kan. Open recruitment anggota sama sih open recruitment. Kalau karyawan gimana juga? Dari pemberdayaan karyawan misalnya. Kalau karyawan tuh ya untuk pemberdayaan tuh kami di tahun kepengurusan itu ada 2 kali pemberdayaan tuh kayak yang pertama tuh ada pelatihan. Nah, sebelum karyawan masuk itu juga ada training sebagai karyawan pemula ini karyawan itu wajib melakukan training sebagai salah satu sumber pemberdayaan juga. Nanti di setiap kepengurusan terkait itu ada panjangan pelatihan ya Kak. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu rekrutmen dan seleksinya nih Kak. Sekiranya bagaimana nih proses rekrutmen yang dilakukan mulai dari misalnya pemberdayaan anggota, ataupun internship maupun dari karyawan sendiri dulu? Oke, itu dari karyawan ya. Jadi proses rekrutmennya itu kita pertama ada seleksi pamflet gitu buat di media sosial buat rekrutmen karyawan. Nah itu biasanya dalam waktu itu seminggu. Nah setelah pasti didapatkan terus kalau langsung kita ke seleksi berkas aplikasi. Nah kalau udah seleksi berkas lanjut ke wawancara. Setelah wawancara itu kita tes kompetensi dulu, ada kompetensi buat masuknya itu. Terus habis itu ada training itu selama seminggu gitu. Itu yang kalau untuk internship itu kita juga sama ngobrol dengan staf ya. Lalu jadwalnya itu publish sekitar seminggu. Terus di situ ada seleksi aplikasi, berkas aplikasi, terus wawancara, di situ writing, setelah itu dan tentu ada yang baru di DRB. Jadi kita ada inisiatif khusus mahasiswa itu. Tadi Kak, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada orientasi karyawan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Karyawan itu kan kemudian harus ada masa kenal kalau lintas lah. Jadi kita bahas dari training ya. Ini dari kita bisa dijelaskan dan pertanyaan Ya, training ini sih kalau training itu dilakukan selama seminggu untuk proses rekrutan. Jadi selama seminggu itu karyawan tuh belajar apa aja sih yang perlu dilakuin selama menjadi karyawan nanti kayak bagaimana cara ngasih, bagaimana cara mengoperasikan aplikasi pos untuk kasir, seperti kayak menginput barang, display barang, gitu. Tidak hanya kayak jual ini kayak barang, tapi kita juga seleksinya itu kayak attitude-nya dia, terus sikapnya dia, itu kan agak beda-beda ya. Ada masalah juga sering banget kami apa pokoknya nih mana dia yang harus masalahnya. Tidak hanya itu barang itu juga seleksi sikapnya kan penting ya.
Terus ini juga Pak, kalau kaitan itu kan ada himbauan barang ya Kak, jadi cuma totalitas layout gitu. Sekiranya kalau dari PPB Maju dia atau dari pemerintah tuh pemberdayanya berapa? Pemberdayaan buat kalau itu. Jadi kita tuh pertama ngasih apa ya, kayak minta masukannya karyawan dan dulu sih buat display balik itu biar menarik gitu. Jadi karyawan juga ini dituntut untuk memberikan inovasi atau tinggal buat kemajuan usahanya gitu, buat tata letaknya, terus bagaimana konsepnya, tata letaknya gitu. Jadi mereka juga diminta buat apa ya, kasih ide atau saran gitu buat pengen usaha apa buat biar Aku panggil kelanjutannya selanjutnya itu pelatihan dan pengembangan dari sisi karyawannya ataupun dari sisi itu kan kayak mana untuk jenis pakai apa nih yang bisa tahu untuk karyawan sih? jadi setelah itu kalau buat karyawan ini ada juga tahun jadi sampai semakin kali pelatihan itu kayak misalnya ini harusnya ke Coursera itu pakai itu Coursera ya jadi kayak belajarnya kayak gimana beli diskon di kawasan itu kayak mana misalnya kalau Jati ya itu yang melatihnya dari luar dari Coursera langsung terus sesuai dengan kebutuhan karyawan sekarang. Terus pelatihan itu kadang tentang kayak manajemen waktu gitu, nggak hanya tentang misalnya kayak manajemen waktu, terus bagaimana terus misalnya apa usaha gitu. Kalau buat tidak sih pelatihan itu ya kayak sebelum di situ ya. Iya. Berarti pelatihan sama pendidikan itu yang dari sekarang langsung. Kalau kayak gitu aku langsung ke bagaimana sih Kak evaluasi terhadap aktivitas pelatihan dan pendidikan dilakukan. Kalau evaluasi itu kalau dari kami setelah melakukan pelatihan itu kami seperti membagi apa ya, evaluasi gitu, survei evaluasi apa sih yang kurang dari pelatihannya, pendidikannya. Nah itu bisa kami gunakan jadi masukan di pelatihan. Coba buat karyawannya juga kita ada survei setiap akhir yang terus ada survei yang harus kita isi. Nah gunanya survei dia buat apa ya, buat kedepannya gitu bagaimana pelatihannya biar melalui lagi. Oke, lanjut ke pertanyaan yang sampaikan tadi ya kalian. Berapa sih reputasi saran gaji dan guna karyawan atau disesuaikan kegiatan gaji warga Bandung? Nanti kayak aku bisa jawab ya. Di sini aku sebagai kepala personal itu mungkin aku nggak akan ngasih berapa gitu ya. Tensi aja. Kalau nih karyawan kita ini sistem gajinya per kali, tapi dibayarnya nanti di akhir bulan ya. Jadi mungkin range-nya tuh sekitar 1 sampai 2. Kalau itu ada itu setiap apa ya kayak tunjangan akhir tanpa pakai hari raya gitu, jadi ada insentif lewat mungkin kan. ya Karyawan itu rajin dan dapat order itu bisa dilihatkan. ini kan jadinya itu bertanggung jawab terus juga ada, jadi ada lagi peserta cukup baik yang lewat itu. Dan itu tentang kinerja, bagaimana sih proses penilaian kinerja yang dilakukan? Nah, mungkin kalau dari karyawan ya seperti yang tadi ya, sesuai SOP ini, waktu itu sesuai SOP dari jam 8 itu Pak, ukuran apapun. Waktu memakai LMS, sini sama sponsor. Aku nggak juga ya. Selanjutnya apa ada konflik antara karyawan yang tidak bisa komandan gimana ternyata regulasi gitu. Terus bagaimana proses komunikasi yang dibangun tadi? Oke, kalau selama ini belum ada sih kami kata karyawan, kan kita bisa berpisah ya, jadi belum ada konflik. Terus misalnya coba pilih yang mungkin dari pengurusnya musyawarah gitu. Ada tulisan ngomong asasnya keluarga. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, tentang keputusan hubungan kerja. Apakah ada karyawan yang resign atau mengundurkan diri? Terus apakah kalau saat kita resign ada pesangon?
Oke, jadi kan ada sampingnya ya, kalau misalnya desain sebelum waktunya kontrak terus, maka mereka akan ada ridanya gitu. Dan menikahnya itu mungkin ada, tapi dengan alasannya jelas dan harus kan apa ya, kayak pemerintah kita itu sebulan sebelum mengundurkan diri gitu. Nggak langsung mengundurkan diri itu nggak boleh, itu ada sebelumnya. Oke, teman-teman semua, kami mungkin sudah cukup di sini untuk wawancaranya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah kami ajukan, dan kakak-kakak sekalian juga sudah menjawab dengan sangat baik. Kami sebenarnya mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Koma. Bravo, bravo, bravo. Yeay. Daripada